Selamat datang kembali di channel saya Ria F. Girsang. Teman-teman, pada video sebelumnya saya sudah memperkenalkan beberapa buku tentang Omnibus Law, di mana buku tersebut menurut saya cukup baik untuk menambah kapasitas atau pemahaman kita tentang apa itu Omnibus Law. Nah, kali ini saya akan mereview buku Omnibus Law yang berjudul Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, karangan Prof. Jimli Hasidik. Ini dia, ini judulnya bukunya, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, karangan Prof. Jimli Hasidik. Ini dia bukunya ya, nampak ya? Oke, ini buku yang akan saya review pada video kali ini. Apa sih yang dibahas dalam buku ini? Nah, yang pertama yang dibahas dalam buku ini adalah pada bab pertama akan menjelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law. Nah, di bab pertama akan dijelaskan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode Omnibus Law. Nah, di dalam bab 1 ini nanti akan dijelaskan tentang pengertian umum tentang Omnibus Bill. Nah, apa itu kemudian Omnibus Bill? Perkembangan sejarahnya seperti apa, lalu juga tentang Omnibus Law di Indonesia. Memang dalam buku ini Prof. Jimli Hasidik akan menjelaskan kita tentang sejarahnya, apa itu Omnibus Law dan apa itu Omnibus Bill. Nanti teman-teman dapat melihat kenapa sih disebut Omnibus Bill di dalam buku Prof. Jimli Hasidik. Nah, kemudian dalam bab 1 ini juga akan menjelaskan tentang plus minus rancangan undang-undang Omnibus. Lalu cara berpikir insinyur versus sarjana hukum. Nah, ini menarik. Di dalam buku ini Prof. Jimli Hasidik akan menjelaskan bagaimana cara berpikir atau perbedaan berpikir antara insinyur dengan sarjana hukum. Nah, satu contoh cerita yang menarik di dalam buku ini tentang perbedaan cara berpikir insinyur versus sarjana hukum yang diceritakan Prof. Jimli Hasidik adalah apabila nanti terkait bagaimana insinyur merekayasa apabila sampai di insinyur itu tidak berpikir tentang surga dan neraka, namun kalaupun insinyur masuk ke dalam neraka maka dia akan berpikir merekayasa bagaimana membuat AC di neraka. Nah, lebih lengkapnya teman-teman nanti akan bisa melihat cerita menarik itu di dalam buku ini. Nah, di dalam bab 1 ini juga Prof. Jimli Hasidik menjelaskan bagaimana pengalaman negara lain dalam menerapkan Omnibus Law ini sendiri. Nanti di dalam bab 1 ini cukup menarik untuk dibaca terkait Omnibus Law, dan di sini akan terbuka pemahaman kita. Di bab 1 saja sudah menarik untuk dibaca dan pemahaman kita akan terbuka terkait Omnibus Law dan Omnibus Bill itu. Ini menarik buku ini. Nah, selanjutnya pada bab 2 nanti di sini akan dibahas tentang pembentukan hukum non ortodoks. Dalam subbabnya nanti bisa dibaca atau dibahas di dalamnya ini tentang anortodoksi dalam pembentukan hukum. Lalu ada metode Omnibus Law dalam pembentukan dan implementasi hukum. Perbedaan antara kodifikasi dan Omnibus Law. Nah, di sini dibahas nanti. Lalu nanti di bab 2 juga akan dibahas tentang praktek kodifikasi dan Omnibus Law. Nah, itu pada bab 2. Nah, pada bab selanjutnya yakni bab ketiga akan dibahas tentang RUU Omnibus Law dan upaya penataan sistem regulasi nasional. Nah, nanti sini juga bahas kembali tentang Omnibus Bill, prakteknya di Amerika Serikat dan Kanada seperti apa, lalu pentingnya penyederhanaan dan penterpaduan, lalu juga dibahas tentang RUU Ibu Kota Negara. Nah, ini di sini menarik. Sekarang kan sedang viral atau sedang hangat pembahasan tentang IKN atau Ibu Kota Negara. Nah, di sini disinggung atau dibahas juga tentang RUU tentang Ibu Kota Negara dan bagaimana pandangan Prof. Jimli Hasidik tentang
RUU Ibu Kota Negara. Selanjutnya pada bab 3 ini juga akan dibahas tentang perlu tidaknya perubahan undang-undang terlebih dahulu dan bagaimana pengembangan sistem hukum itu sendiri. Nah, teman-teman, eh, banyak ya di dalam buku ini ya. Itu sudah bab 3 tadi sudah menarik sekali. Nah, selanjutnya pada bab 4 dalam buku ini akan menjelaskan atau berbicara tentang penerapan metode Omnibus Law di Indonesia. Nah, di dalam bab ini juga dibagi beberapa subbab pembahasan. Yang pertama itu bentuk dan substansi perundang-undangannya, lalu undang-undang dan perpu, peraturan pemerintah, peraturan lembaga independen, legislative acts dan executive acts, peraturan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ini di bab 4 itu lebih pada ke ilmu perundang-undangannya ya. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana metode Omnibus Law di Indonesia dari perspektif ilmu perundang-undangannya di bab 4 nanti. Selanjutnya pada bab 5 itu akan dibahas tentang Perpu Omnibus dan problematika Perpu Covid. Di sini akan dibahas sebab antara lain tentang Perpu nomor 1 tahun 2020, Perpu dan kewenangan regulatori presiden, substansi Perpu nomor 1 tahun 2020 dan alternatif solusinya. Nah, memang buku ini sudah terbit sebelum terbitnya atau disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja atau yang kita kenal dengan Omnibus Law. Nah, jadi buku ini memang masih membahas tentang perpunya. Tapi ini menarik sebab di sini dibahas dengan baik bagaimana awal penggodokan atau pembuatan diskusi-diskusinya atau pandangan-pandangannya tentang pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja atau undang-undang yang kita kenal atau masyarakat kenal dengan Undang-Undang Omnibus Law. Sebenarnya Omnibus Law itu adalah sebuah metode, nanti teman-teman akan bisa banyak baca atau banyak mendapat pemahaman di dalam buku ini. Nah, selanjutnya pada bab 6 di sini akan dibahas tentang penerapan Omnibus Law dalam tata hukum peraturan perundang-undangan daerah. Bagaimana Omnibus Law diterapkan di dalam peraturan perundang-undangan daerah. Nanti sini dibahas tentang Omnibus Law, pola penerapan dan teknik penyusunan Omnibus Bill, lalu penataan sistem peraturan perundang-undangan daerahnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, bab terakhir pada buku ini yakni bab 7. Di situ akan dibuat RUU Omnibus tentang hukum perdata internasional. Nah, ini memang agak menarik karena Prof. Jimli Sidik menambahkan bagaimana rancangan undang-undang Omnibus tentang hukum perdata internasional. Nanti di sini akan dibahas tentang hukum perdata internasional, mutual legal assistance atau MLA, masalah perdata dan komersial, serta putusan pengadilan asing atau foreign judgment. Di dalam bab 7 ini akan dibahas itu dan plus. Ada plusnya, ada bonus dikasih oleh Prof. Jimli Sidik tentang catatan akhir terkait bagaimana pandangan beliau terkait Omnibus Law ini. Nah, teman-teman, pembahasan pada buku ini sebanyak 260 halaman ya. Pembahasannya ini ada 260 halaman. Lalu tapi secara keseluruhan ini ya ikut daftar pustaka ada sebanyak 273 halaman. Saya pikir ini dari segi physically bukunya menggunakan kertas yang berkualitas ya. Ini kertas yang tipis namun cukup kuat dan berkualitas. Depannya soft cover, ininya soft cover ya. Nah, ininya soft cover. Dan di dalam buku ini juga nanti dikasih bonus tentang Omnibus Law. Nah, ini ada pembatas buku yang dari buku ini sendiri. Buku ini merupakan diterbitkan oleh Konpres Institusi
dan Jim Lee School Law and Government. Nah ini jadi ini bukunya Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia, karangan Prof. Jim Lee Sidik, dan buku ini diterbitkan pada tahun 2020 oleh Konferensi Institusi dan Jim Lee School Law and Government. Teman-teman, saya sangat rekomendasi untuk teman-teman membaca buku ini agar mendapat pemahaman yang baik tentang Omnibus Law. Teman-teman, sekian dulu review tentang buku ini, Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia. Bila teman-teman ada pertanyaan tentang seputar hukum, bila teman-teman ada saran buku yang akan mau direview, baik itu buku-buku hukum yang lain atau juga buku Omnibus Law mungkin yang belum saya sarankan di dalam video saya sebelumnya, silahkan tulis di kolom komentar pada video ini. Dan bila teman-teman belum menonton video saya sebelumnya tentang buku-buku Omnibus Law, silahkan klik ikat di atas ini agar teman-teman bisa menontonnya. Teman-teman, sekian dulu review buku ini. Jangan lupa like dan subscribe serta share video ini agar lebih banyak orang yang menonton konten positif ini. Ingat, di balik setiap kesuksesan pasti ada buku yang dibaca. Dia itu Pak.